Nofri Simanjuntak di sini pagi-pagi semangat pagi, salam trading tenang senang, dan seperti biasa saya akan menyampaikan analisa mingguan market dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari tanggal 12 sampai dengan 16 Desember. Dan kita akan mulai dari Euro USD, dari mulai analisa teknikal, sentimental, data COT-nya. Untuk fundamentalnya saya sudah sampaikan di video sebelumnya. Kalau Anda berminat silahkan tonton. Di sebelah kiri atas YouTube Anda ada bulatan kecil dan ada huruf I. Di situ ada link analisa fundamental. Jangan lupa dukung terus channel ini BPJS bayar pakai jempol saja. Mohon Anda share video-video saya supaya makin banyak orang yang selamat dalam tanda kutip tidak babak belur dari dunia trading. Dan jika Anda ingin mendapatkan update mengenai video-video yang saya upload, silahkan klik lonceng atau bell, dan nanti setiap saya mengupload video, Anda akan mendapatkan pemberitahuan. Kalau Anda perhatikan, kepemilikan institusi besar terhadap USD itu masih dominan long sebesar 76% dibandingkan 24%. Dan untuk euro sendiri sama, kepemilikan institusi besar terhadap long itu lebih besar daripada short dengan perbandingan 67 banding 33%. Yang jelas Anda harus paham bahwa COT ini bukan pair, bukan pasangan, tetapi tunggal. Artinya di sini kalau USD itu kepemilikan long lebih besar, berarti bahwa kecenderungan orang membeli USD itu besar. Kalau kita lihat euro pun demikian. Kalau kita ranking, ini bisa saja pilihan pertama orang berinvestasi institusi besar dalam hal ini adalah USD, nomor 2-nya euro, nomor 3 dan 4 dan seterusnya adalah mata uang lain, misalkan pound sterling, kemudian dolar Aussie, New Zealand, atau yen. Kemudian juga kalau misalkan Anda ingin melakukan praktek buy pada USD, itu lebih amannya bukan terhadap euro, tetapi terhadap mata uang lain yang shortnya lebih besar. Misalkan pound sterling, Australian dollar, New Zealand, atau JPY. Jadi triknya, kalau bisa secara long term hindari untuk sell euro USD, tetapi Anda bisa ambil alternatif sell GBP USD atau buy USD JPY, karena pada pound sterling dan yen kepemilikan institusi besar itu lebih besar short daripada longnya, di mana itu berbeda dengan euro yang lebih besar longnya daripada shortnya. Itu sedikit tips dan trik dalam kita memilih pair mana yang akan kita tradingkan dalam kaitannya dengan COT. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal dengan melakukan top down analysis dimulai dari D1 saja pada dolar indeks. Di sini menunjukkan bahwa tren dari dolar itu sebelumnya mengalami kenaikan dan di beberapa minggu terakhir itu mengalami penurunan karena lower high dan lowernya ini semakin turun atau puncak dan lembahnya itu semakin turun. Kalau Anda perhatikan, saya membuat semacam market structure. Ini puncak-puncaknya semakin menurun, demikian juga dengan lembah-lembahnya. Tetapi kalau Anda perhatikan lagi, dolar indeks mendapatkan sebuah area demand atau support, di mana di sini ada bullish engulfing, sehingga
beberapa hari sebelumnya mengalami reaksi atau bounce, dan jika mengalami penurunan bukan hal yang tidak mungkin, bounce lagi artinya rebound kembali ke tren naik, dan ini bisa saja menemukan momentumnya pada saat berkaitan dengan fundamental. Misalkan pengumuman data suku bunga Amerika itu naik 0,75% atau naik 0,5%, Powell tidak memberikan statement apapun berkaitan dengan kebijakan agresivitas dari The Fed ke depan. Lantas kita masuk ke Euro USD sendiri. Di D1, tren dari Euro USD sebagai major itu tentunya adalah naik karena puncak-puncak yang semakin naik, demikian juga dengan lembah-lembahnya semakin naik. Dan kalau Anda perhatikan, saya sudah memberikan beberapa tanda pada saat terjadi pengumuman suku bunga baik oleh The Fed atau juga oleh ECB di tanggal 3 November lalu, di mana The Fed mengumumkan suku bunga naik, itu Euro USD-nya pada hari itu sempat turun, tetapi di keesokan harinya naik. Sedangkan pada pengumuman suku bunga Eropa, ini yang warnanya merah, terakhir tanggal 27 Oktober, di mana diumumkan terjadi kenaikan suku bunga sebesar 0,75, Euro USD-nya itu malah mengalami penurunan. Dengan demikian, alangkah baiknya pada saat pengumuman suku bunga Amerika atau Eropa, lebih baik kita tunggu, mengingat tidak ada pola. Kalau kita perhatikan di pengumuman suku bunga euro mengalami kenaikan, euronya malah turun. Sebaliknya, di pengumuman suku bunga Amerika mengalami kenaikan 0,75, euronya malah naik. Itu kalau kita lihat dari sudut efek pengumuman suku bunga naik pada kasus Euro USD. Selanjutnya, kalau kita bicara mengenai support and resistance, kenaikan Euro USD ini tertahan di area supply karena di sini ada bearish engulfing, di mana candle ini menelan candle ini, dan saat terjadi kenaikan ke area ini terjadi reaksi turun walaupun tidak terlalu dalam, dan dia kembali naik ke area ini. Apakah area ini bisa ditembus? Sekali lagi tergantung pengumuman suku bunga Amerika dan pengumuman suku bunga Eropa tentunya. Sekarang kita pertajam saja ke H4 untuk membuat trading plan. Trading plan ini digunakan sampai sebelum pengumuman suku bunga dirilis saja. Saya membuat dua rencana, bisa melakukan aksi buy, bisa melakukan aksi sell, sesuai dengan prinsip follow the trend by bidding, atau boleh saja memanfaatkan koreksi pada saat terjadi kenaikan atau penurunan. Kalau misalkan mengalami penurunan, secara konservatif saya akan menginput buy limit di sini. Karena di sini adalah sebuah area di mana ada history low sebelumnya, dan saya menetapkan 1.0289 untuk menginput pending order buy limit. SL-nya itu sekitar 100 pip, TP-nya 200 pip, SL di 1.0189, TP-nya di 1.0489. Kemudian untuk lebih agresifnya, saya sudah memberikan tanda-tanda harga, yaitu di 10437. Ingat, kalau agresif warnanya biru dan juga pink, dan kalau agresif itu bukan pending order. Alasan saya menetapkan ini sebagai sebuah area support adalah karena di sini ada history low sebelumnya, kemudian di sini juga ada history high sebelumnya, sehingga ini bisa menjadi area flip. Dan untuk yang lebih agresif lagi, sebetulnya Anda bisa turunkan ke H1, Anda bisa memantau level 10483 ini untuk melakukan aksi buy.
jika terjadi reaksi di time frame H1 atau M30. Sedangkan untuk sell limit saya meletakkannya di 1.0786 dan sell limit ini lebih ke arah memanfaatkan koreksi karena major trend Euro USD sendiri adalah uptrend. Anda tinggal input sendiri saja, SL-nya 100 pip, berarti 1.0886, TP-nya 200 pip, 1.0586. Sedangkan jika Anda melakukan sell yang agresif, bisa di 1.0642, karena 1.0642 ini pernah menjadi sebuah area dan level tertinggi sebelumnya. Ini Anda bisa lihat di sini. Dan untuk lebih agresifnya lagi, Anda juga bisa melakukan sell di 1.0595 karena level dan area ini bisa berpotensi membentuk chart pattern yang disebut dengan triple top, di mana di sini juga sebetulnya ada sebuah supply yang bisa kita lihat dari sini. Demikian rencananya untuk melakukan sell di atas, buy di bawah. Tinggal kita nanti follow bagaimana pergerakan market pada saat hari Senin nanti open. Tambahan informasi bahwa di hari Jumat tanggal 16 Desember jam 19.00 WIB mendatang, saya akan memberikan edukasi trading bersama FBS dan ini sifatnya sekali lagi adalah edukasi bukan rekomendasi, di mana Anda bisa mengikutinya dengan menginput ID ini 82635972289. Anda bisa capture video ini atau Anda bisa pause dulu, kemudian passwordnya adalah 645070 dan materinya adalah price action yang 13, di mana kita akan menggunakan ascending descending triangle untuk mencari area base, melakukan eksekusi entry sesuai dengan supply and demand. Sekali lagi tanggal 16 Desember jam 7 malam gratis. Kemudian ini ID-nya, ini password-nya, ini murni edukasi bersama FBS, bukan rekomendasi. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Salam trading tenang senang. Sampai jumpa di video berikutnya mengenai gold. Nofri Simanjuntak. Terima kasih.